Oke, kita masuk di segmen Gocek bareng Bro Marco. Tadi sudah di-spill ya, kita mau ngomongin Elkan Bagot yang kembali menjadi perbincangan hangat. Betul. Ya, karena sudah lama tidak diajak untuk memperkuat timnas Indonesia, tapi tiba-tiba nongol di Bali. Nah, di Bali ini dia tampaknya. Drama Elkan Bagot, bukan drakor nih ya, ini drakan. Ya, tapi ganteng ya. Bagot. Oh, ganteng ya. Tipis-tipis sama gue. Ngarep. Oke, jadi kita lihat. Bener. Nah, kita lihat ini profil singkat. Tokoh utamanya. Jadi kita ngomongin drama. Teman-teman kalau mau cemilan silakan, karena ini kita lagi present drama ini. Jangan panjang-panjang. Nah, ini adalah tokoh utamanya, Elkan Bagot. Kita menarik melihat adalah Elkan Bagot ini sebenarnya pemain naturalisasi ya. Dia lahir dari, kalau kita bisa lihat di sini adalah ayahnya Inggris, ibu Indonesia. Ya, bisa kita coret-coret dulu. Dan ini agak penting ini, Inggris dan Indonesia. Jadi dan menariknya dia adalah kelahiran Bangkok, Thailand. Artinya apa? Artinya Elkan Bagot sebenarnya dia punya pilihan. Bisa punya pilihan. Dia bisa memilih menjadi warga negara Thailand atau Inggris atau Indonesia, tapi dia akhirnya memilih Indonesia. Dan berarti nasionalis dong. Ya, itu dia, karena ya dia satu pengaruh sang ibunya cukup kuat dalam mempengaruhi Elkan Bagot, betul. Dan dia pernah juga di Indonesia ya, dia pernah di Bintaro, anak Bintaro nih. Jadi dia pernah sekolah, pernah tinggal di Indonesia sebelum akhirnya pindah ke Inggris. Di Bintaro heboh kali ya, tingginya 196. Jadi jarang-jarang. Punya modal yang cukup kuat ya. Betul, kita lihat punya modal yang cukup kuat untuk menjadi pemain belakang. Tingginya 196. Posisi dan ya bisa kita lihat sebenarnya di sini penampilannya juga capsnya bersama timnas Indonesia cukup salah satu yang masih boleh dikatakan terbanyak ya, 24 caps. Dan kalau kita lihat ini statistiknya di sini, ini ada dia bermain di Ipswich Town dan juga dipinjamkan ke beberapa tim, dan terakhir dia bermain di Bristol Rovers dan juga di Blackpool. Ini sebenarnya 18 kali pertandingan dari cukup baik sebenarnya. Dan di Liga 1 Inggris ya. Iya, ini dari lumayan di Liga teratas Inggris. Ipswich Town ini masih di Premier League, tapi musim depan dia terdegradasi. Nah, yang menarik sebenarnya bahwa dia ini adalah generasinya naturalisasi zaman STY. Zaman Iwan Bule. Jadi dia saat ketua umum PSSI Iwan Bule bersama Ivar Jenner, terus ada Justin Hapner juga, terus ada Sen Patinama di situ. Nah, dia dinaturalisasi pada usia 18 tahun. Jadi sebenarnya dia punya modal yang cukup kuat boleh dikatakan untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Nah, kita next ke slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini ada timeline drama yang alurnya naik turun. Ya kan? Ya. Tapi kita akan highlight aja, kita cepat aja bahwa debut Indonesia dimulai di tahun 2021. 2021 dalam laga persahabatan lawan Afghanistan. Indonesia kalah 0-1, lalu penampilan terakhirnya bersama timnas Indonesia adalah melawan Filipina di ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, drama mulai tercipta di sini nih. Oke, kita mulai dramanya dari ini kali ya, playoff, betul. Pada saat Mei kepemimpinan 2024. Sintayong ya? Iya, benar. Ini adalah saat Indonesia tampil di Piala Asia U23 yang ada di Qatar, di mana Indonesia saat itu harus bermain di babak playoff untuk lolos ke babak Olimpiade 2024 Paris. Nah, saat itu Indonesia kehilangan Rizky Ridho. Jadi sebenarnya Elkan itu enggak dipanggil ya di pas Piala Asianya, tapi saat di playoff melawan Guinea, Indonesia kehilangan Rizky Ridho. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dipanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Rizky Ridho, di mana Justin Hapner juga saat itu nggak bisa datang karena Keizo Osaka-nya nggak ngizinin karena kompetisinya masih jalan. Nah, PSSI bersurat dong ke klubnya Ipswich dan juga Bristol, terus dan ke Elkan sendiri. Elkan juga, tapi dicuekin. Katanya, katanya manajer timnas Sumarji saat itu dicuekin, tidak ada respon gitu. Nah, akhirnya banyak yang berspekulasi bahwa Elkan menolak nih panggilan timnas. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah pemirsa kalau masih ingat, tidak lama setelah Indonesia kalah melawan Guinea, karena kalah Indonesia lawan Guinea, kita gagal ke Olimpiade, Elkan posting liburannya ke Maladewa bersama sang kekasih. Jadi dihujatlah dia. Dihujatlah ada, tapi di lain pihak ada juga yang membela Elkan. Karena apa? Karena saat itu pra Olimpiade atau kualifikasi playoff Olimpiade maksudnya itu bukan agenda resmi FIFA. Jadi setiap agenda yang di luar kalender FIFA, klub itu nggak wajib mengirimkan pemainnya. Jadi ya banyaklah netizen yang bilang, ya belajar dong PSSI, ini kan bukan kalender resmi nih, jadi wajar kalau Elkan menolak panggilannya timnas. Tapi bisa saja dia punya alasan untuk lebih fokus ke klubnya mungkin, dan apakah dengan menolak ajakan timnas ingin lebih memulihkan cedera yang dialaminya dari pertandingan sebelumnya, supaya lebih bugar saja? Betul, jadi nanti ada fase di tahap itu nanti dramanya, tapi yang drama berikutnya adalah orang menganggap bahwa Elkan ini berseteru dengan
Oh, STY. ada Ya, konflik di sana. Iya, dianggap berseteru dengan STY karena penolakan Elkan Bagot. Nah, 2024 saya ingat banget ada STY itu sempat buka suara saat ditanya mengenai Elkan Bagot. Karena dia nggak panggil lagi untuk main di timnas senior. Saat itu Indonesia masih main di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Nah, STY ditanya, kenapa sih nggak manggil Elkan Bagot? Nah, STY bilang bahwa masalahnya sensitif nih. Oh, aku ingat Masalah tuh. sensitif, bener ya? Iya, sempat menyinggung Ingat kan? soal lambang Garuda di dada ya, Betul. kalau Jadi misalnya udah ini sensitif banget. Oke. Jadi silahkan tanya ke orangnya langsung gitu. Kita tanya, kita coba nanya. Saya coba nanya, saya DM nggak dibalas. Oke, jadi akhirnya STY dianggap berseteru nih. Oke. Sampai di situ ya, STY dianggap berseteru. Tapi pelatih berganti. Iya. Bulan Januari 2025 maksudnya Patrick Kluivert gantikan STY. Iya. Artinya apa? Harapan Elkan Bagot masuk ke timnas ada dong. Karena kan STY udah nggak pelatih lagi Iya. nih. Kan kalau sama STY ada konflik, tapi kan Pique kan Betul. masih Ya, lembaran nah, baru ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang statistiknya di klub saat itu bagus. Dia Dan bermain menit di bermainnya cukup banyak. banyak, Nah, main itu di yang selalu Blackpool dan disinggung Bristol, oleh Pique. betul. Dan itu menjadi Penting dasar banget. dari Patrick Kluivert untuk memilih pemain. Nah, berharaplah kita atau netizen akan kembalinya Elkan Bagot. Di DM juga itu di komentar juga udah rame tuh. Nah, Februari diumumkanlah 27 pemain yang akan menghadapi Australia dan Bahrain. Aha, ya. Nggak ada dong. Tidak ada nama Elkan Bagot. Nggak ada. Nggak ada berpikir, wah Kecewa deh kaum ini hawa. STY udah nggak ada. Patrick Kluivert ganti, tapi kok nggak dipanggil juga nih? Apakah pernah dikecewakan juga Pique Nah, kan ini? belum pernah satu tim. Karena Oke. baru Pique baru Pernah pertandingan bersurat pertama lawan mungkin dan Australia. kemudian direspon sama seperti yang dialami STY? Nah, sampai saat ini sebenarnya nggak ada penjelasan yang signifikan Iya. ya soal itu ya. Nah, akhirnya agak mereda, kembalilah pemanggilan untuk melawan Cina dan Jepang. Iya. Dan TC di Bali. Tidak Muncul- dipanggil juga? Nah, tapi muncul dong di Bali. Nah itu ngapain ya? Muncul dong di Bali. Dan ini yang membuatnya akhirnya menjadi rame lagi. Oke, Kita jadi lihat. ada harapan ya untuk supporter, dari supporter itu agar Elkan ini bisa memperkuat timnas Indonesia melawan China dan Jepang. Karena memang sedang bagus-bagusnya di klub, dia menjadi Ya. pemain yang andalan juga, 18 kali tampil di Bristol, klub terakhirnya, dan Blackpool maksud saya. Dan tentu saja punya naluri menyerang yang dibutuhkan memang saat melawan Cina itu kita membutuhkan pemain bernaluri menyerang, karena kita membutuhkan kemenangan. Ya, Jadi butuh ya gol. wajar kalau orang-orang berpikir bahwa, ayo dong kenapa enggak sih Elkan Bagot gitu. Dan ini ada ini nih. Jadi ada yang nanya, Ajakin lagi dong. benar, ajakin lagi dong. Iya, saya udah main. nanya bang. Emang katanya kesini mau latihan, gitulah kira-kira perbincangannya. Karena ada yang berfoto bareng nih, salah satu warga di Bali. Muncullah kembali isu mengenai Elkan Bagot. Dan ya, Oke, kalau Elkan Bagot ini kan posisinya back ya. Iya, Kalau misalkan tidak ada Elkan Bagot, apakah ada pemain lain yang kira-kira sama dengan kuatnya untuk membela ya timnas? sebenarnya untuk saat ini kan posisi back di skuad timnas yang 32 ini cukup tebal sebenarnya. Banyak Oke, pilihan. jadi Di sana ada atau Justin tidak ada Hubner. Elkan juga no problem sebenarnya. Tapi sebenarnya kan itu perdebatan juga ya dalam arti statistik. Kalau kita melihat statistik sebenarnya bahwa Elkan ini pantas dipanggil gitu. Tapi Oke, kenapa kok nggak pantas dipanggil dicoba gitu? ya. Loh. Kenapa masih tetap gagal untuk tembus skuad Patrick Kluivert, kembali gagal nih di sini nih. Dan ini menjadi pertanyaan semua orang gitu. Oke. Dan jawabannya mungkin kita bisa lihat di slide ketiga, penjelasan dari PSSI. Nah, kalau kita lihat di sini, Arya Sunilingga ini sering muncul sebenarnya. Ini adalah juru bicara PSSI yang juga anggota Exco. Dan pemirsa kalau belum kenal. Dan intinya adalah apa? Kita hormati Elkan yang memang fokus permainan di klub. Nah, ini menjadi alasan PSSI. PSSI bilang sih sebenarnya kita udah pernah ngontak, tapi dia bilang mau fokus di klub. Kita hargain itu. Tapi sebenarnya ini agak tidak masuk akal sebenarnya. Kenapa? Karena ketika FIFA Matchday, itu adalah kalender FIFA. Ini adalah ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, itu kalender FIFA. Itu klub wajib melepas pemain apabila diminta oleh federasi. Iya. Jadi sebenarnya kalau diminta nggak ada alasan Ipswich untuk menolak gitu loh. Jadi bisa. Tapi kan liga juga sudah beres. Udah berakhir bukan? dan udah bisa berakhir. Dan walaupun nggak berakhir, Mon, Iya. itu memang kewajiban klub untuk melepas pemainnya. Oke. Nah itu dia. Jadi ini sih sebenarnya agak ini ya alasan yang memang tidak masuk akal ya. Jadi ada satu yang putus di sini. Tadi kita pertama Kita lihat masih belum bisa belum menemukan tahu benang sebenarnya merahnya apa ya. sih benang merahnya belum ketemu. Kenapa? Karena STY ribut dengan STY nih. Katanya nggak dipanggil timnas. STY udah berganti Patrick Ya, Kluivert. Latih. Nggak dipanggil juga nih.
Dan sebenarnya ada di Bali pada saat ada di Bali. pemusatan latihan. Betul, kalau kata Bang Arya Spekulasi sebenarnya bahwa berkembang nih. emang kita nggak undang gitu. Tapi kata netizen, pas ditanya mau ngapain, mau latihan. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang nggak mau Elkan ada di timnas? Belum Ini masih ada tanda statement tanya, resmi dari Elkan sendiri ya? belum. Nah, Elkan masih belum berstatement sampai saat ini. Biasanya kita kalau lihat pemain kan suka update status atau bikin komentar, ini nggak ada. Nah, dan kalau kita ada ditanya apakah merugikan kita, Elkan Bagot tidak main di timnas? Ya. Aku pikir sih cukup merugikan karena memang kita lihat tadi menit bermain dan juga usianya yang masih muda, jadi staminanya tentu lebih baik karena bisa aja ganti tidak Jordi ada Amat. salahnya ikut bergabung dalam Betul. pemusatan latihan, dan kalau misalnya kiranya memang bisa diharapkan ya masuk ya dalam pemain inti ya. Betul, karena memang masih ada, ya kalau boleh dikatakan ya, Jordi Amat yang udah berusia ya mulai agak udah boleh dikatakan senior, itu sebenarnya lebih baik Elkan Bagot sih kalau menurut saya ya. Itu. Oke, terima kasih obrolannya hari ini. Kita undang lagi Bro Marco di Gocek esok. Baik, next Sobat NTV, para pria berotot bersaing memperebutkan gelar pria terkuat di dunia. Saya jeda.